Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi yang jam pelajaran pertama ekonomi dan selamat siang untuk jam terakhir pelajaran ekonomi. Ya, oke. Hari ini kita mempelajari materi dari bab pertama yaitu adalah pendapatan nasional. Nah, di sini nanti kalian akan mempelajari bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Kemudian apa sajakah komponen pendapatan nasional ya, seperti itu. Tujuan pembelajaran pendapatan nasional di sini ada 5 ya. Yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan pengertian, manfaat, dan komponen pendapatan nasional dengan tepat, bisa mendeskripsikan metode pendapatan nasional dengan benar, menjelaskan pendapatan per kapita dengan benar, ya, menganalisis distribusi pendapatan nasional dengan benar, dan mampu menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita sesuai dengan metodenya ya, seperti itu. Jadi diharapkan kalian bisa memahami pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional. Apa sih itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara atau rumah tangga keluarga dalam kurun waktu tertentu. Jadi semua pendapatan masyarakat yang tinggal di satu negara, ya, keseluruhan pendapatannya itu dijumlahkan, itu disebut dengan pendapatan nasional, dan kurun waktunya ini biasanya adalah 1 tahun. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional? Itu ada 3. Yang pertama adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dari barang ya, transaksi jual beli barang yang ada di Indonesia. Itu bisa dipengaruhi ya, seperti itu. Misalnya gini, pendapatan masyarakat Indonesia 5 juta satu orang, misalnya satu kepala keluarga 5 juta, si A 5 juta dengan pengeluaran 3 juta, B 4 juta dengan pengeluaran 1 juta. Nah, itu bisa mempengaruhi faktor pendapatan nasional. Itu nanti ada perhitungan sendiri yang akan kita pelajari hari ini ya. Kemudian investasi itu bisa mempengaruhi pendapatan nasional. Investasi berarti kita tahu sendiri bahwa investasi adalah penambahan modal ya, baik dari pemerintah maupun dari luar negeri. Itu bisa investasi juga. Kemudian konsumsi dan tabungan. Nah, ini biasanya ke pemerintahnya. Pemerintah mengeluarkan uang berapa triliun untuk membeli apa. Nah, itu bisa mempengaruhi pendapatan nasional secara keseluruhan. Nah, pemerintah punya tabungan berapa? Bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang itu juga bisa mempengaruhi pendapatan nasional juga ya, seperti itu. Manfaat pendapatan nasional. Di sini kalau kalian lihat di slide itu ada 6 manfaat ya. Yang pertama adalah membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Maksudnya gimana? Kemajuan perekonomian negara Indonesia dari tahun 2018 sampai ke tahun 2020 itu perkembangannya gimana? Dibandingkan. Misalnya pendapatan nasional Indonesia tahun 2018 70 triliun, 2019 naik 75 triliun, 2020 naik di 90 triliun. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kenaikan dari kurun waktu ke waktu, berarti pendapatan nasional Indonesia itu mengalami peningkatan. Nah, namun kalau misalnya 2018 naik, 2019 naik, 2020 turun, berarti pendapatan nasional Indonesia mengalami penurunan. Dan itu harus dianalisis oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, menilai kinerja ekonomi suatu bangsa. Ini sudah jelas ya. Pendapatan nasional itu bisa mengukur ini ekonomi di negara tersebut ini baik apa tidak, ya, berkembang dengan pesat atau tidak. Yaitu adalah disebut dengan kinerja ekonomi suatu bangsa. Dan yang ketiga adalah sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Dengan adanya pendapatan nasional, maka pemerintah bisa merumuskan kebijakan apa saja sih yang harus
dilakukan agar pendapatan nasional ini semakin tahun ya itu semakin naik pendapatan nasionalnya. Ya, seperti itu. Jadi nanti ada tim ahli khusus dari pemerintah yang biasa merumuskan kebijakan berdasarkan laporan dari pendapatan nasional. Kemudian yang keempat, mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Dengan adanya pendapatan nasional, maka kita bisa mengetahui ini perekonomian Indonesia ini lebih ke arah mana? Apakah liberal, bebas, apakah terpusat, atau campuran? Di situ kan ketahuan dari struktur perekonomiannya berdasarkan dari pendapatan nasional. Kemudian membandingkan perekonomian antar daerah dan antar negara. Ya, ini sudah jelas ya. Dengan ada pendapatan nasional laporan itu bisa dibandingkan daerah Banten dengan daerah Sulawesi. Pasti ada perbandingan yang cukup jauh ya. Nah, itu biasanya akan dianalisis itu kenapa. Kemudian kalau antar negara, misalnya pendapatan nasional Indonesia dengan pendapatan nasional negara Thailand pasti juga akan berbeda. Nah, itu faktornya apa? Itu biasanya akan ada tim analisis yang akan merumuskan tersebut. Kira-kira apakah kita akan mengikuti negara Thailand yang maju, misalnya kalau di laporan pendapatan nasional maju, atau kita punya kebijakan tersendiri, ya seperti itu. Jadi dengan adanya pendapatan nasional maka bisa membandingkan perekonomian antar negara maupun antar daerah, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Ya, dengan adanya pendapatan nasional, maka Indonesia bisa mengetahui apakah pertumbuhan ekonominya naik atau turun. Dan juga dihitung dari pendapatan per kapitanya juga ya, seperti itu. Komponen pendapatan nasional. Pertama itu adalah PDB, yaitu adalah menghitung nilai barang dan atau jasa suatu negara yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara atau warga asing yang tinggal di negara tersebut. Jadi semua faktor produksi milik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia itu dihitung ke PDB-nya. Kemudian yang kedua adalah PNB atau kita sebut dengan GNP, bahasa umumnya itu adalah GNP, Gross National Product, yaitu menjumlahkan nilai barang atau jasa yang dihasilkan faktor produksi milik warga negara Indonesia yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Jadi kalau GNP ini lebih fokusnya yang warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri sama yang di dalam negeri. Ini ada rumusnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah PNN atau kita sebut dengan NNP ya, yaitu Net National Product. Rumusnya adalah NNP sama dengan PNB atau GNP dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan. Itu nanti ada perhitungannya tersendiri ya. Jadi ini kalian pahami rumusnya. Komponen selanjutnya itu adalah NNI, Net National Income. Itu ada rumusnya, itu adalah NNI sama dengan PNN atau NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Patut ingat bahwa untuk NNI ini, subsidi ini opsional ya. Kalau di dalam soalnya ada subsidi, masukkan. Tapi kalau di dalam soalnya itu tidak ada subsidi, tidak perlu dimasukkan. Kemudian PI, personal income. Ini ada rumusnya. Personal income sama dengan NNI. Jadi kamu harus cari tahu dulu NNI-nya berapa. Ditambah dengan transfer payment. Ya, itu ada di rumusnya, ditambahkan. Kemudian dikurangi dengan dalam kurung buka, laba ditahan, iuran asuransi, pajak perseroan, dan iuran jaminan sosialnya kamu jumlahkan semua. Nah, seperti itu. Baru nanti ketemu hasilnya adalah personal income. Kalau misalnya di dalam soal itu cuma ada laba ditahan sama pajak perseroan, maka kalian menghitung 2 poin itu aja. Di sini kan ada laba ditahan, iuran asuransi, pajak perseroan, sama iuran jaminan sosial ada 4 poin. Kalau cuma ada 1 atau 2, masukkan saja 1 atau 2-nya saja. Berarti yang ketiga atau 4 yang lainnya itu berarti tidak masuk. Makanya harus menyesuaikan soalnya.
Ya, kalian dalam melakukan perhitungan. Kalau sudah ketemu PI, maka lanjut dalam menghitung DI, disposable income. Yaitu rumusnya adalah disposable income sama dengan personal income. Kita harus cari tahu dulu personal income-nya berapa. Kalau sudah ketahuan personal income berapa, baru dikurangi dengan pajak langsung. Ya, itu adalah komponen dari pendapatan nasional. Ada 6. GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Ini adalah contoh soal pendapatan nasional. Nah, soalnya seperti ini ya. Diketahui GNP, sudah ada GNP-nya. Kalau di materi sebelumnya kan kita harus mencari dulu GNP-nya itu berapa. Tapi bisa rata-rata sih kalau soal ekonomi sudah diketahui GNP-nya. Jadi kalian tinggal mencari NNI, NNP, dan seterusnya sampai DI ya, seperti itu. Bagi soal diketahui GNP suatu negara adalah 30 juta. Penyusutan 700.000 rupiah atau depresiasi. Pajak tidak langsung 50.000. Dari data tersebut, maka dapat diketahui bahwa besarnya NNI adalah, nanti salah satu contoh seperti itu. Ya, kita lihat, jadi kita harus cari dulu NNP-nya berapa. Ya, berarti NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang modal, atau kita bahasa sebutnya adalah penyusutan aja juga tidak masalah. Ya, GNP-nya berapa di sini? Di dalam soal adalah 30 juta. Maka 30 juta kalian kurangi dengan penyusutan. Penyusutannya itu adalah 700.000. Berarti 30 juta dikurangi 700.000, ketemu hasilnya adalah 29.300.000 rupiah. Nih, berarti sudah ketahuan nih NNP-nya berapa. Kalau sudah ketahuan NNP-nya berapa, berarti kita masuk ke rumus NNI. Untuk mencari NNI berarti adalah NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak kita langsung. Ya, di sini ketahui bahwa NNP-nya sudah ketahui ya, 29.300.000 rupiah. Berarti kita tinggal nyari pajak tidak langsung. Dalam soal pajak tidak langsung adalah 50.000. Jadi langsung masukkan NNI sama dengan NNP, yaitu adalah 29.300.000 dikurangi 50.000. Ketemu hasilnya adalah 29.250.000. Maka besarnya NNI adalah 29.250.000. Ini kalau misalnya nanti di dalam soal sampai NNI. Kalau misal sampai personal income atau sampai disposable income, maka kamu harus mencari sampai ke rumus selanjutnya. Ya, ini salah satu contohnya seperti itu. Oke, kemudian dalam pendapatan nasional itu ada 3 metode penghitungan pendapatan nasional. Kalau sebelumnya kita menghitung komponen pendapatan nasional, kita di sini menghitung 3 metode penghitungan pendapatan nasional. Itu ada 3. Yang pertama adalah pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, sama pendekatan pengeluaran. Rumusnya pendekatan produksi adalah Y sama dengan kurung buka Q1. Q itu adalah jumlah barang dikali dengan harga barang kurung tutup ditambah dengan lagi jumlah barang dikalikan dengan harga barang kedua. Ya, maka di dalam slide ini Q1 dikali P1 ditambah dengan Q2 dikali P2 ditambah dengan titik-titik. Nah, ini biasanya ini mengikuti dari soal. Kalau misalnya soalnya ada 5 sampai 6, maka kamu buatnya sampai P6, Q6. Ya, di sini kan Q1 P1, Q2 P2, maka kalau soalnya optionnya ada 6, berarti sampai Q6 dikalikan dengan P6. Ya, makanya kan di sini ada titik plus QN, itu maksudnya apa? Berarti sesuai dengan option yang ada di dalam soal. N-nya itu berapa? Kalau sampai 7 berarti Q7 P7 ya, seperti itu. Jadi hanya menjumlahkan dari jumlah barang dikalikan dengan harga barang per item barang tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Y itu adalah pendapatan nasional, R itu adalah sewa, tanah, rent, ya bahasa Inggrisnya itu rent atau sewa. W itu adalah wage, bages atau upah ya, atau gaji. Kemudian I-nya itu adalah interest bunga. Kemudian P-nya itu adalah profit atau keuntungan. Kalau tidak di dalam soal tidak ada kata keuntungan, adanya laba, berarti itu laba. Ya, jadi untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan hanya berdasarkan 4 rumus ini aja, R tambah W tambah I tambah P. Kalau di dalam soal ada option lain, itu hanya sebagai pengecoh. Ya, jangan
kalian fokus hanya di 4 poin ini aja. R, W, I, tambah P. Ya, sewa, tambah upah, tambah bunga, tambah keuntungan. Ya, kemudian yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Itu ada rumusnya. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung buka X dikurangin M kurung tutup. Y-nya itu adalah pendapatan nasional. C-nya itu adalah konsumsi masyarakat. Itu dalam soal biasanya ada kata konsumsi atau consumption itu bahasa Inggrisnya. I-nya itu adalah investasi atau investment. Dalam soal pasti ada. G-nya adalah government expenditure ya. G-nya itu adalah government expenditure atau dalam bahasa Indonesia adalah pengeluaran pemerintah, itu adalah G. Ditambah dengan X itu adalah ekspor, M itu adalah impor. Nah, jadi kalau misalnya dalam soal disuruh mencari pendekatan pengeluaran, maka kamu fokus di 5 poin ini aja. C, I, J, X, M. Ya, konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dengan impor saja. Nah, ini adalah contoh dari pendekatan produksi. Ya, ada nama barang, jumlah, harga, nilai, tambah. Di sini ada 2 barang, yaitu beras dan kacang. Berarti kita hanya menggunakan 2 opsi saja. Ya, P1, Q1 dengan ditambah dengan P2 kali Q2 ya. Karena kan hanya 2 barang aja jenis barang. Kita lihat jumlah. Nah, kalau jumlah ini kalau dalam bahasa ini adalah Q ya, quantity, itu jumlah. Harga itu adalah P, price. Nah, jadi kalau dalam pendekatan produksi kita hanya menjumlahkan nilai tambah dari barang tersebut. Nah, kita lihat di dalam tabel beras itu jumlahnya 100 kilo, harganya itu 9.000 per kilo. Maka kita kalikan 100 kilo kali dengan 9.000, ketemu hasilnya adalah 900.000. Nah, kacang pun juga sama. Kacang 50 kg dikalikan dengan harga 5.000, ketemu hasilnya adalah 250.000. Dijumlahkan, ketemu adalah 1.150.000. Berarti ini adalah pendekatan produksinya sudah diketahui. Jadi anggap aja beras itu Q1-nya itu 100 kilo, P1-nya adalah 9.000. Kacang Q2-nya itu 50 kilo, P2-nya adalah 5.000. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh dari pendekatan pendapatan. Ya, ini soalnya. Diketahui data pendapatan nasional, ada bunga modal 2 juta, laba usaha 3 juta, konsumsi pemerintah 3 juta, investasi 2 juta, gaji karyawan 500.000, sewa tanah 1.500.000, ekspor 7 juta, impor adalah 5 juta. Berapakah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan? Ingat, rumusnya pendekatan pendapatan itu hanya 4. R, W, I, P. Rent tambah upah, rent tambah wage atau sewa tambah upah, interest tambah interest atau bunga ditambah dengan profit. Hanya 4 itu saja. Kalau misalnya dalam soal itu ada kayak konsumsi pemerintah, ekspor, impor, investasi, berarti ini adalah poin pengecoh. Di dalam slide sudah saya tanda dengan huruf merah. Ya, itu adalah poinnya. Tinggal kalian jumlahkan. 1.500.000 tambah 500 tambah 2 juta tambah 3 juta. Ketemu hasilnya adalah 7 juta. Berarti pendekatan pendapatan sebesar 7 juta rupiah. Pak, kalau dibalik gimana? Misalnya upah dulu, baru bunga. Terserah. Yang penting 4 poin ini mau kalian acak-acak juga nggak masalah. Yang penting 4 poin ini harus ada dalam perhitungan pendekatan pendapatan. Pendekatan pengeluaran. Nah, ini contoh soalnya. Ya, hampir sama seperti soal yang sebelumnya. Suatu negara mempunyai pendapatan nasional sebagai berikut. Ada konsumsi masyarakat 80 juta, pendapatan laba usaha 40 juta, pengeluaran negara 250 juta, pendapatan sewa 25 juta, pengeluaran investasi 75 juta, ekspor 50 juta, impor 35 juta. Besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, berarti kan juga sama. Fokus. Rumusnya pendekatan pengeluaran itu hanya ada 5. C tambah I tambah G ditambah X dikurang M. Ya, konsumsi ditambah pengeluaran pemerintah, ya, ditambah dengan bunga, baru ditambah dengan hasil pengurangan dari ekspor dikurangi dengan impor. Ini sudah ada, tinggal kalian jumlahkan seperti dalam slide. Ketemu hasilnya adalah 420 juta rupiah. Ya, seperti
Pendapatan per kapita. Ya, materi selanjutnya adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Untuk menghitung pendapatan per kapita itu hanya ada dua, sangat gampang. Itu adalah pendapatan nasional suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Misalnya, menghitung pendapatan per kapita Indonesia. Pendapatan nasionalnya 100 triliun. Jumlah penduduk 50 juta, berarti 100 triliun dibagi dengan 50 juta. Ketemu hasilnya berapa, itu adalah pendapatan nasional. Nah, di sini menurut Bank Dunia ada 4 tingkat pendapatan. Kalau income ekonomi berarti pendapatan ekonomi tingkat bawah, ekonomi lower middle tingkat menengah agak ke bawah, kemudian upper middle income ekonomi dari pendapatan ekonomi menengah ke atas, sama pendapatan ekonomi yang tinggi. Itu dihitungnya dalam dolar. Ya, jadi kalau misalnya Indonesia dapatnya 30 juta dolar, mas 30 juta rupiah, maka tinggal dibagi dengan kurs dolar, ya seperti itu. Ini adalah cara menghitung pendapatan per kapita contohnya ya. Nah, ini ada tabelnya. Ada negara Malaysia dengan pendapatan nasional itu 37 juta 500 juta US dollar, yaitu 250.480 juta US dollar, 770.000 juta US dollar. Itu ada Indonesia dan Thailand dengan jumlah penduduk Malaysia 50 juta, Indonesia 220 juta, Thailand 1.100 juta, ya atau mungkin 1 miliar ya, seperti itu. Urutkan pendapatan per kapita dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kalau di dalam soal seperti ini, maka kamu harus hitung. Ya, hitung satu persatu. Pertama Malaysia. Berarti GNP Malaysia itu yang 37.500 juta dibagi dengan 50 juta. Langsung aja. 37.500 bagi 50 juta. Ketemu hasilnya adalah 750 juta. Indonesia kita cari. GNP-nya 250.480 juta dibagi dengan jumlah penduduknya 220 juta. 250.480 dibagi dengan 220. Ketemu hasilnya adalah 1.138,50 juta. Ya, kemudian ketiga adalah Thailand. Jumlah pendapatan nasionalnya 770.000 juta dibagi dengan 1.100 juta. Berarti 770.000 dibagi dengan 1.100, ketemu hasilnya 700 juta. Kalau sudah ketemu 3 inian, berarti kita tinggal urutkan dari yang terendah sampai tertinggi. Kita lihat, yang terendah itu adalah Thailand, karena dia pendapatan per kapitanya 700 juta. Yang kedua itu adalah Malaysia, 750 juta. Tertinggi itu adalah Indonesia sebesar 1.138,50 juta. Nah, ini adalah menghitung pendapatan per kapita ya. Minggu depan kita akan coba latihan soal. Oke, sekian dan terima kasih yang sudah menyimak dan melihat PowerPoint ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam rekaman ini terdapat suara-suara yang ikut rekam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.